warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Kami mengangkat sebuah kasus yang sedang hangat-hangatnya mengenai aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Siti Ranina Rekyatitya dengan NIM 46125078. Perkenalkan, nama saya Stefania Dirlagasi dengan NIM 46125035. Perkenalkan, nama saya Zakia Aufa dengan NIM 46125073. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 461025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya dengan NIM 46125124. Senin, tanggal 25 Agustus 2025, unjuk rasa yang semula memprotes besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi di Indonesia. Anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, saya rasa masih make sense. Hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat, dia tidak lakukan. Bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Demonstrasi di depan gedung DPR MPR ini berlangsung ricuh. Puncaknya, ketiga kendaraan taktis Brigade Mobil atau BRIMOB melindas Afan Kurniawan, 21 tahun, seorang pengemudi online di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat. Saya merasa kehilangan anak saya. Sosok Afan itu penyayang, dia tulang punggung. Saudara, saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan. Kamis malam pukul 10, kematian Afan menyulut kemarahan publik. Para pengemudi ojek online seketika ramai-ramai mengepung Makobrimob Polda Metro Jaya di Kuitang, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung sampai keesokan harinya dan meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Makassar. Aksi unjuk rasa oleh pengemudi ojek online terpantau masih berlangsung di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat menjelang siang 29 Agustus. Peristiwa tersebut sempat diwarnai kericuhan. Massa meluapkan amarah kepada aparat kepolisian dengan melakukan aksi pelemparan botol hingga pembakaran ban. Suasana kota Makassar mencekam pada Jumat 29 Agustus 2025 malam. Gedung DPRD Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani terbakar hebat setelah dikuasai massa aksi yang sejak sore menggelar demonstrasi. Beginilah kondisi terkini gedung DPRD Kota Makassar yang hangus dibakar massa saat aksi demo tuntutan legislatif malam tadi, Jumat 29 Agustus. Diketahui kebakaran terjadi akibat warga melempari gedung tersebut dengan bom molotov. Beberapa bagian di gedung DPRD Kota Makassar pun hangus terbakar, seperti bagian depan gedung, mobil-mobil yang terparkir, hingga mesin ATM. Kejadian tersebut berlangsung dilakukan oleh orang tidak dikenal dengan melempari bom molotov. Tidak terlihat satupun aparat kepolisian berjaga di lokasi. Massa bebas menguasai area gedung, sementara kobaran api terus membesar hingga meratakan sebagian besar bangunan. Ada 3 staf DPRD Kota Makassar yang tak sempat menyelamatkan diri sehingga harus melompat dari balkon lantai 4 dan telah dinyatakan meninggal dunia. Adanya sikap anarkis dalam aksi unjuk rasa membuat masalah baru bagi keadaan saat itu. Satu persatu pelaku pembakaran gedung DPRD Makassar, Dirkrimum Polda Sulsel Kombes Setia Adi Sulaksono mengatakan jumlah pelaku pembakaran yang telah ditangkap berjumlah 10 orang. Ada asap, ada api, ada penyebab, ada juga solusi. Solusi yang dapat kami berikan adalah dengan Pancasila. Pengendalian sosial, cegah provokasi, dan 5 sila dari Pancasila itu sendiri. 1. Pengendalian sosial berlandaskan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku baik secara formal seperti hukum,
dan peraturan yang berlaku ataupun informal seperti teguran sosial dan sanksi sosial dengan tujuan agar ketertiban dapat senantiasa terjaga, adanya keselarasan dan kestabilan dalam masyarakat. 2. Cegah provokasi yang dapat memperburuk situasi. Dan yang terakhir, 3. Nilai kelima Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai yang mengandung kesadaran dan moral dan spiritual, menghormati hak asasi, menggalang persatuan dan kesatuan, mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat dan memastikan kesejahteraan dan hak semua pihak. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.